truth. It's time for the Jedi to end. Kalau misalnya Anda adalah penggemar film Star Wars, pasti familiar sama karya yang tadi. Yang tadi adalah remake trailer Star Wars, saudara. Yang dibikin dengan komputer tahun 80-an dan dibikin dengan menggunakan teknologi monokrom. Nah, kita akan berbincang sama sang kreator, sang animator yang ternyata adalah orang Indonesia. Namanya adalah Wahyu Ihwandardi atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mas Pinot. Hai Mas Pinot. Hai, apa kabar? Mas Pinot itu keren banget karyanya. Kepikirannya tuh Terima kasih. awalnya kayak gimana? Awal kepikirannya apakah sengaja bikin karena ngabuburit atau ada order atau emang ngefans atau gimana? Kombinasi antara ngefans, ngabuburit, sama proyek yang tertunda dari zaman kecil yang belum selesai. Jadi sekalian dikelarin, mumpung lagi hype dengan Star Wars baru, The Last Jedi yang mau dirilis Desember nanti. Jadi ya sekalian aja diselesaiin. Jadi adalah kombinasi ya, keinginan dari masa kecil kayak gitu ya Mas ya. Tapi diriku juga Iya. sempat lihat Mas, kalau Mas Pinot juga sempat bikin yang namanya poster ada Wonder Woman, Game of Thrones, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya Iya. sudah lama berkecimpung atau menggeluti yang namanya dunia monokrom ini. Karena memang dari dulu emang senang otak-atik komputer lama dan kebetulan juga senang bikin gambar dan ilustrator dari zaman 80-an. Jadi sekarang itu kayak semacam nostalgia, tapi juga sambil sekalian mengedukasi anak-anak saya untuk memperlihatkan proses bahwa untuk mendesain atau menggambar pada tahun 80-an itu seperti ini, seperti gambarnya warnanya terbatas, terus kemudian softwarenya juga terbatas. Jadi mereka belajar tentang keterbatasan sekaligus belajar tentang sejarah teknologi. Kira-kira begitu sih maunya. Menggambar di kertas dengan menggunakan pensil dengan peralatan seadanya, kayaknya susah banget. Ada kesulitan tersendiri nggak sih Mas? Iya itu sebenarnya tentang kemampuan daya imajinasi seseorang ya. Saya melihat bahkan saya sendiri merasa bahwa semakin tua, semakin karatan, semakin susah berimajinasi. Akhirnya saya mencuri ide dari anak-anak saya. Jadi anak-anak itu seperti menghadirkan kembali imajinasi dan terutama memberi keberanian lagi untuk mengambil risiko, untuk memaklumi berbuat kesalahan kecil, untuk mencoba lagi. Itu hal-hal yang buat kita sebagai orang dewasa itu jadi kayak semacam mengurung daya imajinasi kita. Imajinasi kayak seharusnya itu dilepaskan begitu saja tanpa banyak aturan, tanpa banyak pikir ini itu. Jadi sebenarnya dari situ sendiri saya merasakan bahwa imajinasi yang paling murni itu saya bisa dapatkan dari anak-anak saya. Saya tinggal menerjemahkan dengan eksekusi teknisnya. Jadi biasanya tuh saya suka di brainstorming dengan mereka, gambar bareng, main bareng, celotehan mereka tuh suka saya catat, walaupun sifatnya itu sepele atau mungkin tidak penting buat orang banyak, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir bisa diolah menjadi sesuatu yang lain. Dan yang terpenting adalah dengan imajinasi mereka kita tidak mendapatkan banyak keterbatasan. Jadi keterbatasan itu jadi kayak semacam pemicu untuk berbuat lebih dari hal-hal yang sepele. Dari hal-hal yang sepele ternyata bisa diimajinasikan menjadi hal-hal yang besar kemudian. Nggak salah sih kalau Mas Pinot disebut sebagai a father of Neverland. Iya, ya itu sebutan saya sendiri sih. Tapi saya setuju sih Mas. Jadi ada pesan yang sebenarnya Mas ingin sampaikan kepada para animator di Indonesia mungkin. Kepada mereka yang ingin menggeluti dunia animator, tapi kayaknya nggak pede. Ini benar nggak ya profesi yang bisa menghidupi saya? Iya, sebenarnya juga saya juga nggak pede awalnya. Memang pada dasarnya saya juga pemalu.
Tapi sosial media itu sebenarnya semacam ajang di mana kita bisa memamerkan atau menunjukkan kemampuan kita tanpa harus berinteraksi langsung dengan banyak orang secara tatap muka. Hmm. Jadi menurut saya animator siapapun itu sekarang sudah saatnya, bahkan mungkin dalam lingkup yang lebih luas, semua pekerja kreatif itu bisa mengoptimalkan sosial media mereka Mhm. untuk memperlihatkan karya. Yap. Jadi tidak lagi bergantung dengan mainstream media seperti media cetak atau media TV yang sudah ada. Karena bagaimanapun sosial media itu sudah lebih gampang untuk mendapatkan konten. Oke, jadi sosial media digunakan sebagai ajang promosi diri ya, nggak cuman Ya. selfie, wifi, atau mungkin yang parah nih Mas, kadang ada dari mereka yang main sosial media ngeposting bagaimana mereka membuli orang lain. Nah, ini juga menarik Mas, ada pesan dan juga kesan tersendiri dari setiap karya yang Mas bikin, mau itu di Instagram ataupun di sosial media yang lainnya. Ada nilai yang pasti ingin Mas tanamkan kepada anak-anak Mas Pinot, atau mungkin lebih tepatnya kepada anak-anak seluruh dunia. Apa sebenarnya yang ingin Anda sampaikan? Jadi sebenarnya kalau menurut saya, kebetulan memang anak-anak saya juga kami coba untuk diperkenalkan dengan dunia sosial media, karena gimana pun juga somehow suatu saat lagi nanti mereka dimanapun juga akan bertemu dengan sosial media. Makanya kami memperkenalkannya dengan cara berkreasi. Kami selalu menanamkan bahwa ke anak-anak kami tidak boleh mengumbar informasi yang pribadi, bahkan selfie pun nggak boleh. Oh, Kalaupun selfie, tunjukkan dengan karya. Jangan sampai ada muka, jangan sampai ada informasi yang lain, alamat, rumah, sekolah, segala macam. Jadi harus selalu dengan karya. Terus kemudian juga kalau misalnya kemudian posting sesuatu, diusahakan itu memberi pesan positif. Artinya mendorong orang lain untuk terinspirasi berbuat sesuatu yang positif dengan orang lain. Jadi yang namanya konsep bully, konsep yang ngetrol atau nyinyir nggak jelas, itu kami coba hindari. Dan yang terpenting juga pada saat berkarya, untuk menciptakan sebuah karya yang spesial, mereka seperti diarahkan untuk membuat sesuatu yang buat orang lain itu males. Orang lain itu nggak mau ngerjain. Semakin orang lain nggak mau ngerjain, itu ya jadi sesuatu yang unik. Mas, terakhir nih Mas, singkat aja. Mau nggak Mas, kalau misalnya diundang balik ke Indonesia untuk membuat industri grafis di Indonesia ini makin maju, makin berkembang? Cita-citanya sih saya sama istri saya pengen bikin sekolah. Sekolah yang sifatnya tuh untuk tidak spesifik ke animasi atau grafis aja, tapi lebih ke sifat yang general, yaitu kreativitas. Dan itu sendiri juga kebayangnya pengen bikin sekolah nggak cuma buat anak-anak, tapi juga terutama buat orang dewasa Oke. yang kebingungan. Iya. Jadi tetap bisa kreatif walaupun sudah punya anak. Oke, biasanya orang dewasa Keluarga. imajinasinya semakin kesini semakin terbatas gitu ya Mas. Iya. Oke, terima kasih Mas Pinot, terima kasih Mas Wahyu Ihwandardi. Ditunggu loh Mas karya-karya berikutnya, dan ditunggu main nanti ke studio Kompas TV di Sapa Indonesia Siang, biar kita Amin. lebih intim lagi ngobrolnya. Diusahakan. Amin, terima kasih Ya. banyak Mas Pinot. Dan itu dia tadi saudara Oke. perbincangan kita yang juga begitu inspiratif. Intinya adalah bagaimana kita sebagai orang dewasa tidak membatasi diri dengan imajinasi. Tadi juga ada satu penting yang disampaikan Mas Pinot, bagaimana platform media sosial ini bisa digunakan untuk hal-hal yang berbau positif dan juga inspiratif.